Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas 10 desain eksperimen, yaitu tentang metode Taguchi. Di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Irfan Renaldi, NPM 32, Bang Saiful Armi, NPM 59, Abdul Ghani, NPM 40, Andrea Agustino, NPM 01, Priantinus Pavarotti, NPM 20013052. Baiklah, di sini yang pertama itu ada pengertian metode Taguchi. Metode Taguchi dicetuskan oleh Dr. Genichi Taguchi pada tahun 1949 saat mendapatkan tugas untuk memperbaiki sistem telekomunikasi di Jepang. Metode ini merupakan metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses serta dalam dapat menekan biaya dan resources seminimal mungkin. Sasaran metode Taguchi adalah menjadikan produk robust terhadap noise. Karena itu, sering disebut juga sebagai robust design. Definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Di sini kita akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu introduction, studi kasus, dan langkah-langkah eksperimen. Selanjutnya itu metode Taguchi. Konsep Taguchi ketika mendesain produk, kerugian seminimal dan bernilai seoptimal. Kualitas menurut Taguchi, kerugian yang diterima oleh konsumen sejak produk tersebut dikirimkan atau biaya ketidakpuasan konsumen, reputasi perusahaan buruk. Sasaran metode Taguchi menjadikan produk rebus terhadap noise, rebus design, menjamin kembalinya konsumen, memperbaiki reputasi, dan meningkatkan market share. Selanjutnya itu konsep Taguchi. Kualitas didesain mulai dari awal proses, tidak hanya pada proses inspeksi. Kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target atau produk didesain tahap terhadap faktor lingkungan yang tak terkontrol. Selanjutnya, kualitas hanya didasarkan performance, ukuran kapasitas sebuah produk atau karakteristik dari produk. Terakhir, biaya kualitas seharusnya diukur sebagai fungsi dari variasi performance produk. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul Ghani. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkannya, itu fungsi kerugian. Fungsi kerugian Taguchi menentukan ukuran finansial ketidakpuasan konsumen pada performance produk yang menyimpang dari nilai targetnya. Secara tradisional, produk bisa dikatakan bagus jika secara uniform berada di antara spesifikasi. Nah, di situ kita bisa lihat grafiknya gitu kan, dimana apa itu yang LS, target, sama US. Nah, lanjut. Yang berikutnya, Taguchi kehilangan fungsi 2. Konsumen semakin tidak puas saat performance melenceng jauh dari target. Taguchi mengusulkan sebuah kuadratik kurva untuk merepresentasikan performance produk. LCT dan UCT mempresentasikan batas bawah dan batas atas toleransi atau cenderung subjektif.
Perhitungan target paling baik adalah dengan fungsi kerugian yang menggunakan kata-kata dan variansi untuk memilih desain yang paling bagus. Next. Bisa dilihat di grafik yang di atas, jika dua produk mempunyai variansi sama tetapi rata-rata berbeda, maka pada target A mempunyai kualitas yang lebih baik. Nah, terus grafik yang kedua, jika dua produk mempunyai rata-rata sama tetapi variansi berbeda, maka produk dengan variansi yang lebih rendah mempunyai kualitas yang lebih baik. Next. Kategori utama dari kerugian pada konsumen terkait kualitas produk. Yang pertama, kerugian memberi efek yang berbahaya untuk konsumen. Kedua, kerugian karena variasi tambahan tidak sesuai dengan fungsi performansinya. Pengaruh besar pada stake desain produk. Adapun rumus fungsi kerugian. Lx sama dengan Kx kurang M. Lx sama dengan K dalam kurung X kurang M pangkat 2. Di mana L itu kerugian, M karakteristik yang seharusnya diset, X karakteristik secara aktual diset, K konstanta yang tergantung pada jarak dari karakteristik dan unit keuangan. Bila market research data tersedia, sebaiknya menggunakan quadratic loss function. Next, lanjutkan oleh rekan saya. Untuk Bang Andri bisa lanjut. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu strategi kualitas Taguchi. Pendekatan Taguchi itu mereduksi variasi produk merupakan tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, proses manufaktur produk dengan cara terbaik saat penyimpangan kecil dari target. Yang kedua, memproduksi semua produk dan mungkin mengurangi variasi produk. Strategi kualitas Taguchi dalam memperbaiki kualitas dalam stagedation produk adalah dengan membuat desain yang tidak terlalu sensitif terhadap pengaruh faktor dan terkontrol dan optimisasi desain produk. Next, Bang. Rebus desain. Salah satu tujuan eksperimen pada parameter desain adalah menyusun satu kombinasi faktor-faktor yang kokoh, rebus, terhadap adanya faktor-faktor pengganggu noise yang tidak dapat sulit dikendalikan dan menyebabkan variabilitas yang tinggi pada produk. Mengatur parameter yang mempengaruhinya pada tingkat yang paling kurang sensitif terhadap faktor gangguan noise. Lanjut, Bang. Desain dalam Taguchi. Desain sistem, konsep, ide, metode baru untuk memberikan peningkatan produk kepada konsumen. Desain parameter, upaya peningkatan keseragaman produk atau mencegah tingginya variabilitas parameter dari proses tertentu ditetapkan agar performasi produk tidak sensitif terhadap penyebab terjadinya variabilitas. Desain toleransi kualitas ditingkatkan dengan mengetakan toleransi pada parameter produk atau proses untuk mengurangi terjadinya variabilitas pada performansi produk, melakukan eksperimen untuk menentukan faktor dominan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas produk dan menentukan kombinasi faktor-faktor terhadap penyebab timbulnya variabilitas. Yang selanjutnya, langkah Taguchi dalam melakukan eksperimen. Yang pertama, menyatakan permasalahan yang akan diselesaikan, mendefinisikan sejelas mungkin permasalahan
yang dihadapi untuk dilakukan suatu upaya perbaikan. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian, mengidentifikasikan karakteristik, kualitas, dan tingkat performansi dari eksperimen. Yang ketiga, menentukan metode pengukuran cara parameter di mana dan cara pengukuran dan peralatan yang dilakukan. Yang keempat, identifikasi faktor, melakukan pendekatan yang sistematis untuk menentukan penyebab permasalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan dari Bang Saiful Army. Untuk Bang Saiful, bisa dilanjutkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk derajat kebebasan. Derajat kebebasan, banyaknya perbandingan yang harus dilakukan antar level-level faktor atau efek utama atau interaksi yang digunakan untuk menentukan jumlah percobaan minimum yang dilakukan. Memberikan informasi tentang faktor dan level mempunyai pengaruh signifikan terhadap karakteristik kualitas. Untuk faktor utama, misalnya faktor utama A dan B. VA sama dengan jumlah level faktor A kurang 1 sama dengan KA kurang 1. VB jumlah faktor B kurang 1 sama dengan KB kurang 1. Tabel ortogonal array yang dipilih harus mempunyai jumlah baris minimum yang tidak boleh kurang dari jumlah derajat bebas totalnya. Ortogonal array atau OA. Ortogonal array adalah matriks dari sejumlah baris dan kolom, matriks faktor dan level yang tidak membawa pengaruh dari faktor atau level yang lain. Setiap kolom mempresentasikan faktor atau kondisi tertentu yang dapat berubah dari suatu percobaan ke percobaan lainnya. Array disebut ortogonal karena setiap level dari masing-masing faktor adalah seimbang, balance, dan dapat dipisahkan dari pengaruh faktor yang lain dalam percobaan. Yang pertama adalah notasi L, informasi mengenai ortogonal array, yaitu untuk kodenya adalah L. Nomor 2, nomor baris jumlah percobaan yang dibutuhkan ketika menggunakan ortogonal array. Ini ada 8. Dan selanjutnya nomor 3 yaitu nomor kolom, jumlah faktor yang diamati oleh ortogonal array, yaitu ada pangkat 7. Di sini ada pangkat 7. Terus yang nomor 4, nomor level menyatakan jumlah level faktor. Ini ada 2 level. Di sini kita bisa lihat contoh matrik ortogonal array E8 2 pangkat 7. Di sini ada jumlah faktornya itu ada 8, dan levelnya ada 2, 1 dan 2 di sini. Bisa kita lihat dari trial 1 2 3 4 5 7 8, dan faktornya ada 7. Levelnya ada 1 dan 2. Bisa kita lihat dari tabel di sini. Baik, selanjutnya untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Briantinus. Oke, faktor interaksi antara dua faktor berarti efek satu faktor pada respon tergantung level faktor lain. Antara interaksi menyebabkan sistem tidak robust karena sistem menjadi sangat sensitif terhadap perubahan pada suatu faktor. Yang kedua ada analisis varian.
disingkat ANOVA. Analisis varian adalah teknik perhitungan yang memungkinkan secara kuantitatif mengestimasikan kontribusi dari setiap faktor pada pengukuran respon. Analisis varian yang digunakan pada desain parameter berguna untuk membantu mengidentifikasikan kontribusi faktor sehingga akurasi perkiraan model dapat ditentukan. Oke, lanjut. Studi kasus. Dalam hal ini proses penyulingan minyak daun cengkeh untuk meningkatkan hasil produksi dengan faktor-faktor utama. Yang pertama ada pipa, yang kedua ada tipe tungku, yang ketiga ada tempat pembakaran, yang keempat ada panjang pipa, yang kelima ukuran bak pendingin, keenam cara penyimpanan bahan baku, yang ketujuh jenis bahan bakar. Dalam penetapan level faktor terdiri dari A sampai dengan G. Di level 1, A 1,5 inci, level 2, A 2,5 inci. Di faktor B, level 1 tanpa blower, level 2 dengan blower. Di faktor C, level 1 tanpa sekat, level 2 dengan sekat. Di faktor D, 36 meter. Di level 2, 48 meter. Di faktor E, 3 kali 3 kali 1 meter. Di level 2, 3 kali 4 kali 1,7 meter. Di faktor F, level 1 tanpa sak, level 2 dengan sak. Di faktor G, level 1 daun kering, level 2 kayu. Pemilihan OA. Faktor sama dengan 7, level sama dengan 2. Derajat bebas sama dengan faktor dalam kurung level 1. Derajat bebas sama dengan 7 dikali 2 kurang 1 sama dengan 7. Pemilihan orthogonal array dipilih OA bagi L8 kali 2 pangkat 7. Adapun hasil eksperimen tersebut bisa kita lihat di tabel-tabel yang sudah tersedia. Oke, mungkin itu bisa dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Di sini ada hasil eksperimen. Untuk yang trial A yaitu hasilnya ada 49. Dan yang nomor 2 itu ada hasilnya ada 64. Nomor 3 ada 43. Dan nomor 4 53. Nomor 5 43. Nomor 6 32. Nomor 7 27 dan nomor 8 34. Di sini ada tabel rata-rata respon. Untuk Y sama dengan 54 plus 48 plus 45 dibagi 3 yaitu sama dengan 49. A1 sama dengan 49 tambah 64,33 tambah 43,33 tambah 53,33 dibagi 4 sama dengan 52,50. Untuk A2 43 ditambah 32 ditambah 32 tambah 27 ditambah 34 dibagi 4 yaitu sama dengan 34,42. Untuk tabel rata-rata respon di sini ada difference 18,08 dan yang B 7,66, C 0,67 dan D 5,51, E 7,16 dan F 3,17 dan G 5,84. Selanjutnya sini ada hasil
hasil respon tadi. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Hasil akhirnya ada 34,42. Oke, kita kembali ke tabel hasil eksperimen. Untuk tabel trial A itu ada nomor 1, yaitu ada untuk A, B, C, D, E, F, G itu ada 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Untuk nomor 2 di sini ada 1, yang B 1, 1, 2, 2, 2 dan 2. Terus 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Untuk yang nomor 4, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang keenam 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 7. Itu ada 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Yang ke-8 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Untuk hasil di sini ada yang nomor 1 ya ada 54 dan 48, 45. Dan nilai rata-ratanya ada 49,00. Terus nomor 2 ada 64, 64 dan 65. Nilai rata-ratanya 64,33. Nomor 3 yaitu 40, 46 dan 44. Nilai rata-rata 43,33. Selanjutnya 55, 52 dan 53. Nilai rata-rata di sini ada 53,33. Dan yang nomor 5 ini ada 45, 42, 43 dan nilai rata-ratanya adalah 43,33. Yang keenam di sini ada hasil 33, 32, 33, 32, rata-rata 32,67. Yang nomor 6 28, 24, 30, nilai rata-rata 27,33. Dan nomor yang terakhir, hasil yang terakhir 36, 33, 35 ada nilai rata-rata 34,67. Ini tabel rata-rata respon. Y sama dengan 54 tambah 48 tambah 45 dibagi 3, 49. Dan A1 49 plus 64,33 ditambah 43,33 tambah 53,33 bagi 4, hasilnya sama dengan 52,50. Dan A2 43,33 ditambah 32,33 ditambah 32,33 ditambah 27,33 ditambah 34,67 dibagi 4 sama dengan 34,42. Di sini ada tabel rata-rata respon, bisa kita lihat. Ada level 1, level 2 dan difference dan rank.
Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan untuk tugas desain eksperimen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.